Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak didik sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sekarang di kelas 10 ya. Iya, Baiklah anak didik Pak. sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita membaca Al-Quran bersama-sama. Membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kita sudah membacakan Al-Quran bersama-sama. Baiklah, Bapak akan absen yang hadir hari ini. Kamilah Muhabbatillah hadir. Hadirlah. Kami Pak. Pratama Hadir, Pak. Siti Hanifah, Hadir, Pak. Wulan Setia. Hadirah. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Baiklah adik sekalian, Bapak akan menyampaikan materi kita hari ini. Bapak akan melakukan share screen. Adik sekalian, materi kita hari ini adalah Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Harapannya setelah kita mempelajari materi ini, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku, harapannya peserta didik mampu menjelaskan kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi kita, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Anak didik sekalian, sumber hukum Islam itu ada berapa? Ada yang tahu? 3. Oke, ada 3. Tabarakallah. Yang pertama adalah sumber hukum Islam kita adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan yang ketiga adalah ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam, anak didik sekalian, merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan padanya. Jadi anak didik sekalian, kita sebagai umat muslim dalam beribadah, bermuamalah, dalam kehidupan sehari-hari kita haruslah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dua itu adalah sumber hukum Islam. Pengertian Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti suatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya merupakan ibadah bagi umat muslim dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Anak didik sekalian, tadi adalah pengertian dari Al-Qur'an. Kemudian kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Kemudian anak didik sekalian, jika tadi kita sudah membahas Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama, yang kedua kita akan membahas sumber hukum Islam yang setelahnya, yaitu hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis juga biasa dinamakan sunnah. Akan tetapi para ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sunnah adalah segala yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak didik sekalian, tadi adalah pengertian dari hadis atau sunnah, kemudian kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran, anak didik sekalian. Jadi yang pertama adalah Al-Quran, di bawahnya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, jika suatu hukum atau perkara atau persoalan tidak terdapat di dalam Al-Quran, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya atau landasan berikutnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis, anak didik sekalian, terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, anak didik sekalian, sehingga perlu penjelasan lebih lanjut. Sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat tersebut, baik tentang tata caranya, maupun jumlah bilangan rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah sholat, misalnya keluarlah sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan
barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran surah At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 34 dikatakan, yang artinya, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian hadis sekalian, yang terakhir fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya, atau seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Tadi adalah 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian adik sekalian, macam-macam hadis. Yang pertama ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, hadis mansur, dan hadis ahad. Ditinjau dari segi kualitas orang yang meriwayatkan, atau perawinya, hadis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan maudhu. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif, serta hadis maudhu. Kemudian ijtihad. Sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata ijtihad, anak didik sekalian, berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang berarti mengarahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Anak didik sekalian, kita dalam berijtihad itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang karena ada beberapa syarat-syarat berijtihad. Syarat-syarat berijtihad yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihad tersebut, yang pertama adalah memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih dan tarik, sejarah. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Dan yang terakhir adalah memiliki keluhuran akhlak mulia. Jadi orang yang melakukan ijtihad haruslah memiliki 4 kriteria ini, anak didik sekalian, syarat-syarat ini. Kemudian kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian bentuk-bentuk ijtihad anak-adik sekalian ada ijma yang merupakan kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Kemudian ada qiyas, yaitu mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Kemudian yang terakhir, maslahah mursalah, artinya penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Baiklah adik sekalian, itulah 3 sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah, yang ketiga adalah ijtihad. Mungkin sekian adik sekalian penjelasan dari Bapak. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Dipersilahkan. Apakah Jelas, sudah Pak. jelas semuanya? Jelas, insya Allah. Alhamdulillah. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan memberikan kuis sebagai bentuk penilaian atau evaluasi terhadap pemahaman anak didik sekalian setelah mendengarkan materi ini. Jadi kita akan bermain game Kahoot. Di sana Bapak sudah membuat soal-soal tentang materi ini dan tentang Al-Quran. Jadi silakan adik sekalian buka Google di handphonenya masing-masing. Nanti Bapak tampilkan screen-nya di Zoom. Anak didik sekalian silakan buka Google dan tulis kahoot.it. Gimana? Sudah semua? Sudah, Pak. Baik, Bapak akan share screen-nya. Mulai sekarang. Bapak sudah membuat 20 soal. Silakan adik sekalian jawab dengan cepat dan tepat ya. Nanti setelah kuisnya selesai, nanti akan keluar nama-nama yang mendapatkan nilai tertinggi. Nanti sebagai bahan penilaian atau evaluasi. Maaf Pak, tadi pinnya berapa Pak? Afan, sebentar ya. Game pinnya 91 2 8884 912 8884. Silakan tulis nama masing-masing. Kamila sudah masuk. Tinggal 3 orang lagi. Wulan Setia sudah masuk. Hanifah. Tinggal Sami. Sudah semuanya sudah siap. Silakan nanti buka Zoom, lihat screen-nya. Setelah tahu jawabannya silakan cepat jawab di Google-nya. Kita mulai. Siapa yang belum jawab? Ada yang belum jawab? Halo? Alhamdulillah Pak. saya udah Pak. Saya sinyalnya Sudah? jelek, Bu. Oh, oke. Next ya. Saya zoom-nya ngeblank, Pak. Warna hitam semua. Sekarang sudah belum? Hanifah pertama terus ya. Kita next ya.
Secara bahasa Al-Quran berarti gimana Wulan sudah bisa lihat Zoom ya? Halo? Halo? Halo, siapa yang belum jawab? Kamila kayaknya belum jawab, Pak. Kamila sudah Pak, sepertinya. Wulan ke Wulan. Oh iya, Wulan. Wulannya Dia keluar Oh keluar. Pak. iya, Wulan. Izin ke air kayaknya, Pak. Sinyal Oke, mungkin lanjut. Pak. Kita lanjut ya. Next. Kita cek dulu Wulan udah bisa masuk atau belum. Belum masuk ya. Next ya.
Bapak saya nggak bisa milih. Bapak ingin mengingatkan waktunya tinggal 8 menit lagi. Oke, baik, kita percepat ya. Ramadan 2021 adalah bulan Ramadan 1441 Hijriah, benar atau salah? Kamila gak bisa jawab, Kamila? Ada kendala? Iya Pak, nggak bisa milih. Oh, baik. Berarti Wulan sama Kamila ya. Sudah bisa, Kamila? Sudah Pak. Alhamdulillah. Al-Falaq artinya? Surah Al-Falaq artinya? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Potongan dari surah Al-Falaq, surah Al-Falaq. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Potongan surah surah ketiga dalam Al-Qur'an adalah surah Ali Imran. Surah Al-Kahfi adalah surah ke berapa? 18. Soal terakhir. Ada Salmi peringkat 3, Kamila peringkat 2. Oke. Oke, baik teman anak-adik sekalian. Sekian untuk kuisnya. Kembali ke Zoom. Baiklah anak-adik sekalian. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah datangnya dari Bapak pribadi. Pesan dari Bapak untuk diri Bapak sendiri dan anak didik sekalian di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Marilah kita tingkatkan ibadah kita. Kita tingkatkan, jika tidak bisa meningkatkan, minimal kita pertahankan ibadah yang sudah kita rutinkan di bulan-bulan sebelumnya. Mungkin sekian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bapak. wabarakatuh. Barokat. Terima kasih kembali.